Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Mutia dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ahlan wa sahlan. Sobahun nur. Kaifa halukum? Pintar. Yo, before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, materi kedua dalam pelajaran pendidikan agama Islam yaitu tentang surat An-Nas dan Al-Asr. Miss Mutia yakin teman-teman sudah hafal surat An-Nas dan Al-Asr. Yang pertama, surat An-Nas. Yuk teman-teman, Iqra surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Teman-teman, ketika membaca ayat Al-Quran, teman-teman harus memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, dan makharijul hurufnya. Apa sih arti dari ayat-ayat surat An-Nas? Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas. Artinya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maksudnya apa ya teman-teman? Isi kandungan dari surat An-Nas? Ya, surat An-Nas ada 6 ayatnya, dan arti dari surat An-Nas itu tersendiri yaitu manusia. An-Nas, manusia. Surat An-Nas termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi teman-teman, surat itu terbagi menjadi golongan, ada surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, surat An-Nas sendiri mengandung arti perintah agar meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungannya yang pertama adalah kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Kita meminta keselamatan, perlindungan hanya kepada Allah. Kemanapun kita pergi, maka kita harus baca doa dan meminta keselamatan kepada Allah. Teman-teman harus ingat ya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang dapat melindungi kita dari segala bentuk jenis kejahatan, baik kejahatan manusia ataupun kejahatan gaib lainnya. Yang kedua, teman-teman harus yakin bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Allah yang maha menguasai. La ilaha illallah. Allah adalah Tuhan, rajanya manusia yang menguasai alam semesta. Yang ketiga,
kita harus bisa meninggalkan perbuatan yang dilarang. Contohnya apa teman-teman? Perbuatan yang dilarang oleh Allah? Ya, salah satunya adalah berbohong. Kita tidak boleh berkata bohong, harus berkata jujur. Kalau kata Mutiara, qulil haqqo walau kana muran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa menghindari bisikan setan yang mengajak pada kejelekan. Setan itu suka dan tugasnya adalah menggoda manusia untuk mengajak manusia menemaninya di dalam neraka. Jadi setan selalu mengajak kepada kejelekan. Kita harus menghindari bisikan setan tersebut ya teman-teman. Misalnya teman-teman menumpahkan air di rumah. Kita harus berkata jujur bahwasannya kita yang menumpahkan airnya dan kita harus bertanggung jawab untuk membersihkannya kembali. Jangan sampai kita berkata tidak benar. Bukan kita yang melakukan hal itu misalnya. Oke teman-teman. Surat yang kedua yaitu surat Al-Asr. Ya teman-teman, Iqra suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. An-Nasr sendiri artinya demi masa. Surat Al-Asr termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan disiplin. Isi kandungan surat Al-Asr yang pertama, kita harus memiliki perilaku disiplin dan menghargai waktu, karena waktu tidak dapat diputar kembali. Al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang, dia tidak bisa mengembalikan atau memutar waktunya lagi. Waktu itu terus berjalan, tidak bisa berhenti. Kalau waktu berhenti, maka kiamatlah alam semesta ini. Jadi teman-teman, kita benar-benar harus menghargai waktu, mengerjakan sesuatunya tepat pada waktunya, sholat dengan tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian harus disiplin hidupnya. Karena contohnya teman-teman sekarang sudah naik ke kelas 2 dan tidak bisa dikembalikan waktunya lagi ketika teman-teman berada di kelas 1. Jadi kita semua harus menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah hanya sekali. Jadi kita harus menghargai waktu dan berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan atau amal soleh. Nah, orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Tadi seperti di ayat keduanya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Loh, kok manusia semuanya kerugian ya? Ya, kecuali adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan amal soleh.
Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Dan orang yang beruntung adalah orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Teman-teman sampai sini paham? Iya. Terus berlatih ya teman-teman. Terus berlatih dan mengerjakan kebaikan, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Menghargai waktu dan ingat, kita harus selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Hayya nakhtatim bilhamdalah. Iya, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah.